Halo, selamat sore semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Kita mulai ya, udah di jam 3. Jadi selamat sore semuanya. Saya Kristal dari tim Flow Implementation Specialist. Selamat datang semuanya di dalam Closet Skill Up Webinar 2026 ini. Nah, topik hari ini kita akan membahas gimana caranya kita bisa mengoptimalkan alur kerja 3D dengan tips, rekomendasi, dan shortcut yang praktis dariku. Nah, seperti biasa, webinar ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama, saya akan memberikan sedikit pengenalan konsep, kemudian kita akan melakukan demonstrasi langsung untuk menjelajahi alur kerjanya bersama-sama. Terakhir, kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Jadi silakan pertanyaannya bisa ditampung juga di dalam kolom chat box-nya. Nah, kalau di sini ada yang belum tahu atau baru dengan Closet, jangan ragu untuk cek ke website kita dan di channel YouTube kita ya untuk mengeksplor lebih lanjut tentang apa sih itu Closet gitu. Kami juga baru-baru ini merilis tutorial Closet yang terbaru di channel YouTube kami, jadi bisa dicek ke sana juga. Nah, di sini kenapa topik hari ini cukup unik ya sebenarnya. Seiring berkembangnya komunitas Closet, kita tuh semakin banyak menerima request kayak tips tools Closet, apa aja sih yang bisa meningkatkan produktivitas sama efisiensi di dalam alur kerja 3D kita sehari-hari. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah mengembangkan beberapa peningkatan seperti kayak mini tools yang bisa sebenarnya membantu kalian mengoptimalkan alur kerja kalian sehari-hari. Nah, mini tools ini yang kecil-kecilan, dia bisa digunakan di berbagai tahap pengembangan desain sampai dengan sampling kalian. Jadi, tools ini tuh diharapkan bisa membantu menyederhanakan alur kerja 3D dan memaksimalkan efisiensi teman-teman di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat aja langsung ya untuk demonstrasinya. Jadi di sini saya akan share screen. Oke, bisa kelihatan ya screen saya. Nah, di sini kita bisa melihat dari fase product development untuk penggunaan mini tools Closet. Skenario-nya di sini kita sedang ingin mengembangkan koleksi desain terbaru di dalam Closet. Jadi ini masih workroom yang kosong. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mulai membuat workroom yang baru karena dia masih kosong, belum ada apa-apanya di dalam. Di sini akan didemonstrasikan bagaimana cara membuat workroom baru. Tinggal klik di tombol yang tambah aja, maka di sini kita bisa pilih file yang mau kita upload ke dalam workroom yang kosong. Nah, Closet ini ketika kita mau mengupload sesuatu, dia mendukung semua jenis format 3D sama 2D yang umum digunakan seperti JPEG, PNG, OBJ, dan lain-lain. Tapi baru-baru ini, Closet juga mendukung format MP4 sama DXF. Nah, file ini bisa langsung di-preview secara online berdasarkan web-based. Ini adalah contoh style-style yang misalnya kita rencanakan untuk season ini ya, udah di-upload, ada yang carryover style, ada yang sisanya new style, style baru. Di sini, selain dari carryover sama new style, kita juga bisa bikin blank content sebagai seperti placeholder style yang barunya. Nah, misalnya ini ya code ini yang baru, kita pengen rename dia menjadi code. Nah, kalau misalnya kita lihat masuk ke dalam, kita bisa lihat halaman kontennya walaupun dia masih kosong. Yang bisa kita lakukan di sini, kita bisa isi informasinya, mulai desainnya atau material komposisinya apa, misalkan harus 100% wool,
Dan kita juga bisa buat, let's say 3 warna untuk sampel ini, ditulisin aja warnanya. Kemudian field informasi ini juga bisa di-custom sebenarnya, nggak ngikutin template aja. Jadi saya bisa pilih-pilih antara informasi mana sih yang benar-benar saya butuhkan sebenarnya di halaman overview. Seperti saya ingin menampilkan deskripsi sama estimasi harga. Lalu, kita bisa masuk ke tab Bills of Material atau BOM-nya ya. Di sini kita bisa isi biaya produksi terlebih dahulu. Misalnya kita mau membuat kayak baris kosong untuk yang nantinya akan diisi biaya kain. Nah, selain itu, kita juga bisa mengimpor aset 3D dari company library ke dalam lembar Bills of Material ini. Tinggal klik aja tanda tambahnya. Kita juga bisa melampirkan file lain ya. Kalau misalnya kita perlu, sebenarnya Closet juga kompatibel ketika kita mau melampirkan gambar grafik yang dipakai di dalam style tersebut. Walaupun 3D file-nya belum ada, ditambahin aja sebagai page kosong di dalam Bills of Material ini. Nah, seperti bunga ini. Di sini ada banyak kategori ya, trim, buttonhole, button, semua macam trimsnya. Selain itu, di tab lain kita bisa isi points of measurement-nya atau POM. Seperti deskripsinya bisa, cara pengukuran, toleransi, target pengukurannya juga bisa di sini. Sebagai catatan ya, informasi ini nanti juga bisa ditampilkan di dalam workroom. Nah, kalau mau kita import juga, CSV juga bisa. Tapi nanti semua yang udah kita custom overview-nya ini bisa di-preview di workroom tanpa harus masuk dulu ke dalam kontennya. Seperti itu. Misalkan setelah udah, kita bisa mulai proses sampling di Q. Nah, ketika kita masuk ke Q, di dalam itu ada library yang bisa langsung mengakses workspace Closet langsung tanpa harus login lewat web lagi. Library ini mendukung tampilan dalam bentuk daftar list dan bisa difilter juga ya berdasarkan label status tahapan, fase samplingnya gitu. Nah, ini kelihatan. Bisa difilter sesuai dengan kategori yang kita udah set mungkin dari awal gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen cari filenya langsung dari web ya, nggak buka Flow, kita misalnya bukanya kebetulan membukanya web, kita bisa akses langsung dari search bar untuk cari spesifik file yang kita mau. Jadi di sebelah kiri itu ada search bar. Nah, di workspace browser ini kita bisa filter kontennya berdasarkan jenis filenya dan lokasinya. Dia di folder yang mana, workroom yang mana. Kita juga bisa melampirkan gambar sih sebenarnya. Jadi untuk referensi misalnya lupa namanya apa, tapi ingat gambarnya yang mana, bisa upload aja gambarnya. Nanti Closet akan cari file yang gambarnya serupa dengan gambar yang kita upload. Sebagai catatan, kita juga bisa mengkategorikan file berdasarkan label kategori sama tag-nya. Misalnya, di blog ini saya ditandai sebagai woman top outerwear ya. Nah, dia ini diberikan label relax fit, mature style. Nah, kemudian apa sih gunanya ini? Ini bisa kita pakai labelnya untuk filter konten di workroom. Misalkan kita mau cari yang women's wear, yang jenisnya outerwear aja, nanti akan difilter. Untuk detailnya, cara-caranya kita bisa nonton webinar terakhir kami di Materials Library Setup. Nah, setelah selesai sampel 3D-nya ya, kita bisa mulai ke tahapan di mana kita pengen review sampel 3D-nya di dalam Closet. Pertama, karena JAS ini dibuat dari blok yang ada di company library, bagian link konten ini akan menampilkan relasinya. Semua orang bisa melacak bahwa ini ada asalnya, bagaimana file ini itu terbuat.
Ketika kita masuk ke tab viewer, sekarang kita bisa menggunakan quality render untuk melihat sampel yang sama, seperti tampilannya gimana dia di dalam Chrome. Jadi Closet di sini mendukung tampilan yang advance, seperti bagaimana kita melihat dashboard 3D di dalam Chrome. Tapi kita juga bisa lihat pattern-nya juga di dalam 2D viewer untuk review pola-polanya. Nah, kita punya alat quality check yang otomatis untuk memeriksa pengaturan properti file 3D. Untuk detailnya kita bisa tonton juga ya ke webinar terakhir kita di 3D Quality Check Tool. Sekarang itu kita udah ngerilis quality chatbot penambahannya untuk ngebantu kita nge-review dan memberikan komentar pada file yang biar lebih efisien ya. Jadi untuk pengaturannya kita bisa masuk ke company folder, masuk ke company ini settingnya, masuk ke konten, kemudian kita bisa lihat untuk quality check-nya kalau udah di turn on, kita bisa masukkan presetnya, lalu apply. Misalnya particle distance harus 5 mili atau nggak ada pola yang harus polanya nggak boleh di strengthen gitu. Di sebelah kanan ini kita bisa klik quality check bot-nya. Nanti dia akan bantu merangkum perbaikan apa sih yang perlu dilakukan pada file ini. Gitu. Ini juga ada penerjemahan AI-nya untuk ke bahasa lokal ya. Dan kita bisa mulai memperbaiki sampelnya menjadi file terbaru. Jadi di sini akan di-track sama Closet kalau kita cara upload-nya benar. Untuk versi selanjutnya akan ke-track di dalamnya. Nah, setelah sampelnya udah siap ya, kita bisa lanjut ke tahap line up koleksi juga, di mana kita bisa pakai yang namanya cloud rendering di dalam Closet. Kalau sampel yang memerlukan pengaturan render yang sama, kayak pencahayaan, kita bisa simpan render presetnya. Kemudian bisa juga import render preset yang ada di dalam Flow, gitu disimpan aja sebagai .zvrp. Nah, nanti kalau udah kesimpan ya, nah ini zvrp, nanti kita bisa masukin ke dalam company settingnya Closet. Jadi kita upload untuk ngasih tahu inilah render setting defaultnya. Setelah render selesai, kita bisa buat juga assortment untuk menampilkan koleksi-koleksi kita. Di sini kita ada UI enhancement ya, tampilan interface-nya ini diperbaharui. Misalnya kita bisa menyembunyikan beberapa colorway line up. Jadi ada yang bisa di-show, hide sama unhide. Gitu. Kemudian bisa mengubah mode tampilannya juga. Nah, kita juga bisa melakukan mix and match, pakai alat mix and match di dalam Closet. Ini untuk coba kombinasi outfit gitu. Di mana Closet sekarang mendukung kombinasi dengan beberapa garment, nggak hanya 2 garment. Jadi di sini kita kalau ada atasan, celana, atau pakai lapisan luar, itu juga bisa. Nah, di sini hasil-hasilnya itu kita bisa masukin ke dalam virtual showroom. Jadi di sini saya coba mix and match untuk ready untuk virtual showroom. Ini ada code-nya. Nah, ketika kita mempersiapkan assortment untuk virtual showroom, kita bisa membuat tampilannya di line up collection ini. Untuk detailnya kita bisa tonton di webinar sebelumnya ya tentang virtual showroom di dalam YouTube Closet. Cuman sebagai pembaruan itu kita udah nambahin feature yang namanya add to cart. Jadi saat kita mengatur showroom di halaman edit, kita bisa memilih untuk mengaktifkan ini. Nanti kalau visitor mau nambahin garment tertentu di showroom ke dalam cart, mereka bisa setelah sampelnya dipilih, pengunjung bisa kayak klik inquiry-nya tentang kayak item yang mereka select, terus mereka bisa masukin informasi mereka untuk kayak kirim inquiry gitu. Nanti inquiry-nya dikirim kemana, akan ada notifikasi ke dalam email yang terdaftar di dalam Closet tersebut. Nah, yang terakhir, setelah koleksi desain selesai, ada beberapa tools yang membantu untuk melacak performa.
namanya usage statistic, di mana kita bisa menampilkan proporsi file dalam setiap status hour kerja. Misalnya bisa menampilkan jumlah sampel yang diadopsi, atau lead time analisisnya, rata-rata waktu yang digunakan untuk proses sampling koleksi ini. Kemudian kita juga bisa melakukan cost saving analysis untuk menampilkan jumlah biaya produksi sampel fisik yang berhasil kita efisiensikan yang kita lakukan ke dalam 3D. Kita juga bisa klik setiap sampelnya ya untuk ngelihat rincian detailnya nanti, nggak hanya cuma tampilan gambar aja, tapi dia live bisa diklik isinya. Nah, di dalam halaman ini juga ada halaman konten baru yang untuk memeriksa aktivitas log activity-nya. Jadi kita bisa nge-track nantinya aktivitas apa yang terjadi kepada sampel spesifik tersebut. Jadi siapa yang upload itemnya, siapa yang ngasih komentar dari awal sampai akhir itu terus nanti ke-track. Nah, inilah kumpulan tools yang tersedia untuk mendukung tinjauan performance 3D kita bersama ya. Menjelang akhir demonstrasi ini, kami berharap peningkatan dan tools-tools yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman untuk mengoptimalkan alur kerja hariannya sih. Jadi kita bisa memaksimalkan efisiensi 3D bersama. Tapi jangan ragu untuk menyampaikan pendapatnya ya. Di sini kita ada chat box untuk Q&A. Jadi di sini kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab.